Kabar Bapak? Selamat siang, kabar alhamdulillah baik. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 28, Angkatan 10 kelas 28 akan mewawancarai Bapak terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Bersediakah Bapak untuk diwawancarai? Sangat amat bersedia. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mungkin Pak ya terkait tentang tugas demonstrasi kontekstual ini. Yang pertama, di sini saya akan bertanya mengenai demonstrasi kontekstual tentang berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin. Bapak sebagai kepala sekolah tentunya memiliki pengalaman yang real ya Pak ya. Yang ingin saya tahu, pertama, pernahkah Bapak dihadapkan pada permasalahan yang mungkin sama-sama benar ya Pak ya, permasalahan itu sama-sama benar baik, tapi sangat bertentangan pada saat itu. Maksud saya masalah dilema etika gitu. Gitu. Iya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara wawancara yang mana apa yang disampaikan tadi yaitu insya Allah dengan sepengetahuan akan dijawab. Yang pertama sudah barang tentu bahwa saya latar belakang menjadi kepala sekolah. Memang ini adalah boleh dikatakan saya kepala sekolah jebolan baru, begitu. Yang mana saya diangkat jadi kepala sekolah kurang lebih baru 1,5 tahun. Maka daripada itu pengalaman dan masalah pasti ada. Yang namanya manusiawi ya. Tapi permasalahan itu tergantung kitanya sendiri. Bagaimana cara menyinggapi permasalahan tersebut. Tapi insya Allah permasalahan tersebut itu hanya sebagai luka-liku aja, kembangnya tugas. Jadi alhamdulillah tidak krusial gitu maksudnya, jadi biasa saja. Tapi insya Allah permasalahan itu bisa diselesaikan dengan musyawarah, menghasilkan jalan yang terbaik. Itu untuk pertanyaan yang Bu Haji sampaikan untuk pengalaman, dan insya Allah kita juga kebetulan di sini bertugas berarti tempat yang kedua. Yang pertama di Pasir Kadu, bertepatan di SD Negeri Pasir Kadu 3, Kampung Karya Nyata, Desa Pasir Kadu, Kecamatan Sukasudi. Alhamdulillah saya dikembalikan lagi ke tempat semula di Pajajaran, dan sekarang ditempatkan di SD Bama 3, Desa Bama, Kecamatan Pagelaran. Kurang lebih baru 10 hari dari penugasan sampai sekarang. Yang mana alhamdulillah di sini itu saya merasa bahagia dan merasa punya saudara, punya teman untuk mempersatukan persepsi demi kemajuan SD Bama 35. Mungkin sementara begitu. Terima kasih.
luar biasa ya Bapak tadinya. Tadi saya dengar tugas di Pasir Kadu ya Pak ya. Pasir Kadu sama jauh sekali dari tempat tinggal ya. 1 jam perjalanan. Iya betul. Itu pengorbanan yang luar biasa dengan jalan seperti itu ya Pak ya. 1 jam. Iya 1 jam. Di sini maksudnya dalam permasalahan dilema ya, karena misalnya dulunya rata-rata sekarang jawab sewaktu kuliah misalnya ya, jadi pulang tugas misalnya di SD ya tempat bapak tugas ya misalnya, terus ya betul misalnya dikasih kado di waktu itu misalnya, terus bapak guru tersebut dia itu minta izin sakit, memang benar dia itu sakit, emang betul secara fakta gitu, emang dia betul sakit. Terus di sisi lain siswa ya Pak ya tentunya yang benar bisa belajar ya Pak ya, benar juga faktanya karena siswa itu kan tidak bisa mendapatkan pelajaran karena sakit. Iya betul. Terus langkah apa terkait masalah dilema? Tentunya masalah itu dilema sekali ya Pak ya. Di sisi lain Bapak melihat Bapak guru itu benar-benar emang sakit. Di sisi lain siswa terbengkalai karena tidak mendapatkan iya betul materi pelajaran. Terus di sini saya sebagai pemilik GP akan bertanya kepada Bapak langkah-langkah apa yang Bapak lakukan pada masalah tadi isinya tentang dilema etika. Antisipasi. Iya betul. Silakan. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih Bu. Jadi saya sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab di dalam satu lembaga, khususnya kita tidak berbicara ke belakang, sekarang saja di SD Bama 3 yang ada di Desa Bama Kecamatan Mangga. Kalau melihat kejadian seperti itu, saya sebagai pucuk pimpinan atau kepala sekolah itu pasti akan segera mengantisipasi supaya anak itu mendapatkan pelajaran. Caranya bagaimana? Minimal saya sendiri yang masuk ke ruangan untuk memberikan materi dan memberikan pelajaran yang pada waktu itu ada jam pelajaran. Kenapa langsung kepala sekolah tidak menyuruh guru yang lain? Dikarenakan guru yang lain itu pada saat itu sedang ada kegiatan jam mengajar atau KBM. Maka daripada itu, saya sebagai penanggung jawab, kenapa salahnya kalau saya yang langsung menutupi guru yang izin tadi itu? Intinya objeknya itu siswa, supaya siswa tersebut itu tidak mendapat kerugian dalam arti kata tidak belajar. Maka daripada itu saya sebagai kepala sekolah yang menggantinya guru yang sakit tersebut. Mungkin demikian. Luar biasa jawaban Bapak ya. Berarti Bapak dengan hadis yang mengantisipasinya, Bapak tentu langsung ya Pak ya ke dalam sekolah. Terus alhamdulillah, apakah masih ada kendala lain selain itu? Maksudnya di sini dalam mengambil keputusan pada masalah tersebut tadi ya Pak ya, kan itu sama-sama kan permasalahan itu benar, siswa ini juga membutuhkannya. Terus bapak guru yang tadi itu benar sakit. Bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk maksudnya kepada
guru tersebut. Ya, terima kasih. Yang ketiga berarti ya. Jadi keputusan saya sebagai kepala sekolah untuk menindaklanjuti guru yang tidak masuk karena alasan sakit, dan alasan sakit tersebut itu dibuktikan dengan bukti fisik, yaitu surat keterangan dari dokter bahwa si bapak tersebut itu benar sakit, dan ada buktinya, yaitu adalah surat keterangan dari dokter. Maka saya sebagai kepala sekolah memberikan kebijakan kepada guru tersebut agar supaya boleh tidak masuk dulu untuk mengajar karena beliau sakit. Nah, nanti bila mana 3 hari beliau nanti tidak sekolah, nah mungkin saya sebagai kepala sekolah akan melihat atau akan menengok langsung ke rumahnya, ke rumah guru tersebut, apakah guru tersebut itu udah sehat atau kesehatannya jalan di tempat, atau umpamanya kesehatannya parah. Jadi saya sebagai kepala sekolah langsung mendatangi ke rumahnya untuk melihat kebenarannya seperti apa. Nah itu kenapa saya berani turun, karena saya secara tugas bertanggung jawab terhadap guru-guru yang di bawah naungan saya sendiri sebagai kepala sekolah. Jadi tahu keberadaan seperti apa. Kalau seandainya umpamanya gawat harus dirawat, kenapa salahnya saya sebagai kepala sekolah untuk menindaklanjuti pengobatannya kepada rumah sakit. Nah, jadi tahu bahwa keberadaan anak buah saya itu seperti apa, kesehatannya seperti apa, jadi saya tahu. Keberadaan anak buah saya itu seperti apa, kesehatannya seperti apa, jadi saya tahu. Jadi saya langsung mendatangi ke rumah guru tersebut. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Bapak sebagai pemimpin tadi pelajarannya sangat bijaksana sekali menyikapi masalah ini. Alhamdulillah. Terus ada beberapa pertanyaan lagi Pak ya. Menurut Bapak tadi dalam keputusan tadi itu yang sangat luar biasa, apakah yakin maksudnya benar dalam keputusan itu? Ya, pertanyaan yang keempat. Untuk keputusan seperti itu adalah realita ya. Realita, kenyataan, jelas, pasti untuk meyakini saya juga. Apakah guru tersebut ini sakitnya sakit pura-pura, apakah sakitnya sakit benar. Maka daripada itu, selama 3 hari tidak datang ke sekolah dan beliau mengirimkan surat keterangan dari dokter atau dari tim kesehatan, berarti kan benar itu sakit. Nah, setelah 3 hari, dikarenakan surat itu berlaku biasanya 3 hari, bila mana 3 hari umpamanya tidak ada, maka otomatis harus ada surat susulan. Nah, jadi prinsip saya, daripada surat susulan, saya lebih baik langsung datang turun gitu ke rumahnya untuk memastikan bahwa orang tersebut itu apakah ini masih sakit, apakah ini istilahnya sakitnya berat, apakah harus dirujuk ke rumah sakit. Jadi saya terjun langsung itu berarti menyatakan orang tersebut itu benar, berarti masih sakit. Maka tidak sekolah yang tempat itu. Baiklah Pak, sangat bijaksana sekali Bapak sebagai pemimpin, hebat. Terus dalam permasalahan ini saya mungkin
banyak tantangan-tantangan ya Kak ya dalam 2 minggu kita. Jadi yang saya tanyakan, tantangan apa, maksudnya tantangan apa saja yang pernah Bapak alami? Silahkan Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yang kelima kali berarti. Ya betul. Nah, untuk tantangan, memang di sini hidup. Prinsip adalah hidup harus banyak tantangan. Jadi saya senangnya banyak tantangan. Tantangan di sini itu bukan berarti untuk mencari ketidakharmonisan. Gitu. Saya tidak berbicara di belakang, berbicara sekarang saja di tempat tugas yang baru di SD Bama 3. Tantangan saya adalah ingin menyatukan persepsi dari guru yang satu dengan guru yang lain. Karena itu tidak mudah, Bu, untuk menyatukan itu. Kenapa? Biarpun kepala sekolah itu profesional, gagah, tapi kalau tanpa didukung dengan unsurnya, yaitu guru, itu otomatis tidak akan berjalan roda, Bu. Jalan gitu. Cuman lambat. Roda tersebut lambat, membutuhkan waktu yang amat sangat lama. Tapi kalau seandainya ini ada keterkaitan yang dinamakan dengan kerjasama dengan Dewan Guru, sampaikan istilahnya kalau kita ada penjaga-penjaga dan juga operator, saya yakin insya Allah apapun yang berat tidak akan berat, akan menjadi ringan. Maka saya bertekad di SD Bama 3 ini ingin yang saya kedepankan itu kekeluargaannya, Bu. Kenapa kekeluargaannya? Dikarenakan kalau kita sudah satu kepal, merasa satu keluarga, merasa tanggung jawab bahwa saya itu ngajar di sini, dapat gaji, hanya hak dan kewajiban di sini itu sama-sama kita jalankan. Guru sebagai tenaga pengajar berarti kewajiban untuk mengajar, apakah itu guru kelas, apakah itu guru bidang studi, nah itu kan udah hak untuk mengajar. Di satu sisi ada satu lagi kewajiban yang harus mengajar terhadap siswa. Haknya otomatis kita tiap bulan dapat gaji gitu kan, itu hak kita. Nah, jadi prinsip saya itu untuk menyatukan persepsi kepada guru itu harus relevan antara hak dan kewajiban. Jadi kan kita enjoy. Itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Bapak sebagai pemimpin tadi pelaksana sangat bijaksana menyikapi masalah ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Terus ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak ya. Menurut Bapak tadi dalam keputusan tadi itu yang sangat luar biasa, apakah yakin, maksudnya benar dalam keputusan itu? Ya, pertanyaan yang keempat. Untuk keputusan seperti itu adalah realitanya. Realita, kenyataan, jelas, pasti untuk meyakini saya juga. Apakah guru tersebut ini sakitnya sakit pura-pura, apakah sakitnya sakit benar. Maka daripada itu, selama 3 hari tidak datang ke sekolah dan beliau mengirimkan surat keterangan dari dokter atau dari tim kesehatan, berarti kan benar itu sakit. Nah, setelah 3 hari, dikarenakan surat itu berlaku biasanya 3 hari, bila mana 3 hari umpamanya tidak ada, maka otomatis harus ada surat susulan. Nah, jadi prinsip saya, daripada surat susulan, saya lebih baik langsung datang turun gitu ke rumahnya untuk memastikan bahwa orang tersebut itu apakah ini masih sakit, apakah ini istilahnya sakitnya berat, apakah harus dirujuk ke rumah sakit.
Jadi saya terjun langsung itu berarti menyatakan orang tersebut itu benar, berarti masih salah. Maka tidak sekolah yang tepat. Itu. Baiklah Pak. Sangat bijaksana sekali Bapak sebagai pemimpin. Hebat. Terus dalam permasalahan ini ya mungkin banyak tantangan-tantangannya Pak ya dalam ruang lingkup kita. Jadi yang saya tanyakan, tantangan apa, maksudnya tantangan apa saja yang pernah Bapak alami? Silahkan Pak. Terima kasih. Yang kelima kali berarti. Ya betul. Nah, untuk tantangan memang di sini hidup. Prinsip adalah hidup harus banyak tantangan. Jadi saya senangnya banyak tantangan. Tantangan di sini itu bukan berarti untuk mencari ketidakharmonisan. Gitu. Saya tidak berbicara di belakang, berbicara sekarang saja di tempat tugas yang baru di SD Bamas 3. Tantangan saya adalah ingin menyatukan persepsi dari guru yang satu dengan guru yang lain. Karena itu tidak mudah, Bu, untuk menyatukan itu. Kenapa? Biarpun kepala sekolah itu profesional, gagah, tapi kalau tanpa didukung dengan unsurnya, yaitu guru, itu otomatis tidak akan berjalan roda, Bu. Jalan gitu. Cuman lambat. Roda tersebut lambat, membutuhkan waktu yang amat sangat lama. Tapi kalau seandainya ini ada keterkaitan yang dinamakan dengan kerjasama dengan Dewan Guru, sampaikan istilahnya kalau kita ada penjaga-penjaga dan juga operator, saya yakin insya Allah apapun yang berat tidak akan berat, akan menjadi ringan. Maka saya bertekad di SD Bamas 3 ini ingin yang saya kedepankan itu kekeluargaannya, Bu. Kenapa kekeluargaannya? Dikarenakan kalau kita sudah satu kepal, merasa satu keluarga, merasa tanggung jawab bahwa saya itu ngajar di sini, dapat gaji, banyak hak dan kewajiban di sini itu, nah itu sama-sama kita jalankan. Guru sebagai tenaga pengajar berarti kewajiban untuk mengajar, apakah itu guru kelas, apakah itu guru bidang studi, nah itu kan udah hak untuk mengajar. Di satu sisi ada satu lagi kewajiban yang harus mengajar terhadap siswa. Haknya otomatis kita tiap bulan dapat gaji gitu kan, itu hak kita. Nah, jadi prinsip saya itu untuk menyatukan persepsi kepada guru itu harus relevan antara hak dan kewajiban. Jadi kan kita enjoy, dilaksanakan dengan ikhlas, dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak ada unsur paksaan dari pihak siapapun. Jadi nikmat ke kitanya Bu Haji. Jadi saya sebagai kepala sekolah di tempat yang baru ini ingin seperti itu. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan topik dengan hidayah kepada kami semua. Nah, sementara demikian. Ya. Hebat ya dalam menangani beberapa permasalahan tadi Pak ya. Selanjutnya, apakah Bapak maksudnya mengagendakan jadwal ya dalam misalnya dalam menangani permasalahan tadi itu atau permasalahan yang lainnya gitu Pak. Ya. Oke, siap. Pertanyaan yang keenam sekarang. Untuk mengagendakan permasalahan itu tidak. Kenapa? Karena kita bukan kantor polisi, gitu kan? Nah, gitu kan. Kalau di kantor polisi mungkin sifatnya kan tidak. Kenapa tidak? Dikarenakan kita
mengagendakan permasalahan bila mana ada permasalahan. Kalau tidak ada, ya tidak ada, gitu kan? Jadi tidak diada-ada lagi, gitu kan? Gitu, tidak diada-ada. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Haji seperti itu, jadi untuk tidak punya agenda, gitu, tidak punya agenda untuk permasalahan tersebut. Jadi itu mah secara spontan aja, dan didadakan gitu. Jadi tapi mudah-mudahan untuk ke depan memang pastilah ada lah masalah pasti, gitu kan? Yang namanya kehidupan pasti. Jadi itu mah tinggal kebijakan dari pimpinan, royalitas terhadap pimpinan, terhadap bawahan. Cuman apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, kalau agenda itu kan sama dengan program kan gitu kan ya. Itu tidak ada. Kalau kita umpamanya kita punya jadwal atau janji atau program, berarti udah direncanakan sama kita ya gitu kan. Ini mah kan kali itu, ini di sekolah gitu kan, bukan di polsek gitu kan. Nah, jadi untuk sementara demikian untuk pertanyaan yang kedua. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak, ya mungkin 2 poin lagi Ya. ya untuk kajian. Bisa Bapak menjelaskan faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan, misalnya Bapak di ruang lingkup tempat kerja Bapak punya permasalahan, maksudnya begitu Pak. Siap, terima kasih. Pertanyaan yang ketujuh sekarang kalau nggak salah, ya. Ya. Jadi untuk keputusan seperti itu sebetulnya memang amat sangat gampang sekali. Jadi, kenapa gampang? Kalau pendapat saya ya, gitu ya. Nggak tahu kalau pendapat orang, maksudnya kan lain orang yang masakan kan gitu ya. Kalau pendapat saya sebagai kepala sekolah, gampang-gampang saja sih. Yang pertama kuncinya adalah yang penting kesadaran, gitu aja. Soalnya kalau umpamanya ada masalah diselesaikan dua belah pihak tidak mempunyai kesadaran, itu tidak akan ada titik temunya. Tapi insya Allah kalau seandainya ada masalah, kita selesaikan dengan musyawarah. Soalnya pucuk pimpinan yang paling tinggi itu adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, ini maka daripada itu, yang dua belah pihak itu satu kesadaran, menerima, nah itu menerima atas kejadian-kejadian yang sudah, ya, supaya tidak terulangi lagi seperti kejadian yang sudah. Jadi saya sebagai pimpinan seperti itu, mengambil sikapnya berarti itu kan. Intinya yang penting dua belah pihak itu ada kesadaran. Intinya itu. Insya Allah akan selesai, akan ada titik temunya. Ya. Ya. Maksudnya apakah Bapak itu ya faktor-faktor yang tadi saya katakan itu berkolaborasi dengan dewan guru atau tidak begitu? Maksudnya dalam hal permasalahan, maksudnya langkah-langkah Bapak itu maksudnya untuk mempermudah tadi yang saya katakan, untuk mempermudah mungkin mengatasi masalah tersebut seperti itu Pak. Ya. Dah. Ya. Sekarang pertanyaan yang ke-8. Saya sebagai pimpinan, Bu, ini mohon maaf, bukan egois, tapi saya hidup punya prinsip. Saya punya prinsip. Saya jadi kepala sekolah punya prinsip. Memutuskan sesuatu punya prinsip. Nah, untuk memutuskan Bu Haji tadi yang disampaikan ke saya, itu ada 2. Yang pertama adalah ada yang harus diselesaikan oleh kepala itu sendiri, permasalahan itu. Ada permasalahan yang harus diselesaikan dengan dewan guru. Itu. Nah, ini jadi ada 2. Jadi tidak istilahnya permasalahan itu menjadi yang penting atau yang boleh dikatakan membahayakan, itu otomatis tidak disampaikan ke guru-guru, ke dewan guru. Itu. Oh, ini mah bisa lah diantisipasi oleh kepala sekolah. Itu kenapa tidak?
Nah, bila mana nanti permasalahan tersebut itu melibatkan dewan guru dan lain sebagainya, membutuhkan kesaksian dari guru-guru, ya maka kita nanti, saya sebagai kepala sekolah otomatis harus melibatkan guru lah. Kenapa? Karena permasalahan itu harus diketahui oleh dewan guru. Nah, jadi tadi intinya permasalahan itu ada dua, yang diketahui oleh guru, ada yang tidak diketahui oleh guru. Yang utamanya bahwa bisa diantisipasi oleh kepala sekolah juga. Nah, jadi dalam permasalahan tersebut itu, kalau dalam satu lembaga ini, saya juga ya sering ngobrol lah gitu dengan guru-guru. Datang saya ke SD Bama 3 itu, nah itu bukan terbawa oleh angin, akan tetapi terbawa oleh 3 lembar kertas 2J yang ditandatangani oleh Ibu Bupati. Maka saya siap bertanggung jawab dari A sampai Z di SD Bama 3 ini. Jadi saya menghimbau juga kepada yang lain, bila mana ada apa-apa yang berkaitan tentang kedinasan, ayo kita sama-sama, monggo kita musyawarah. Jangan sampai obrolan kita ini, obrolan dinas, itu jangan sampai dibicarakan lagi di warung kopi atau di tempat yang lain. Cukup kita saja. Kenapa? Takut mereka sirik ke kita, akhirnya mereka itu bukan menyelesaikan masalah, akan tetapi membuat masalah baru lagi gitu kan. Ayo kita sama-sama, monggo kita musyawarah. Jangan sampai obrolan kita ini, obrolan dinas, itu jangan sampai dibicarakan lagi di warung kopi atau di tempat yang lain. Cukup kita saja. Kenapa? Takut mereka sirik ke kita, akhirnya mereka itu bukan menyelesaikan masalah, akan tetapi membuat masalah baru lagi gitu. Jadi soalnya kenapa? Kalau orang yang benci terhadap kita itu, biarpun oleh kita diberikan masukan yang baik, itu tidak akan menerima baik, pasti jelek. Nah, jadi makanya saya juga pernah bilang ke guru-guru, kalau kita di SD Bama 3 itu jangan mudah dikirim sendiri gitu. Jadi artinya itu kalau kita masih tugas di SD Bama 3 ini, ayo kita sama-sama baik. Jadi jangan sampai umpamanya ngagoreng-gorengin sekolah lagi, menjelek-jelekan sekolah Bama 3 khususnya. Jadi apapun permasalahan yang ada di kita itu, sekecil apapun, baik permasalahan dari guru, baik permasalahan dari kepala sekolah, atau umpamanya ada permasalahan dari luar yang perlu dimusyawarahkan oleh kita, ayo monggo kita sama-sama untuk riungkan untuk mendapatkan satu titik temu yang jelas, yang pasti, dan yang aman, tidak ada masalah. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Masih ada? Cukup? Satu lagi. Mangga, berarti yang terakhir sebenarnya. Siap. Dengan cara Kolaborasi kerja bareng bersama Dewan. Ya. Untuk pertanyaan satu lagi, Ya, mangga. Pertanyaannya, pembelajaran apa yang Bapak dari maksudnya tadi permasalahan dengan etika itu ya. Jadi yang saya tanyakan tadi itu pembelajaran yang bisa atau dengan kejadian tersebut tadi. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang 9. Ini mungkin pamungkas kali ya? Ya, betul. Jadi pelajaran-pelajaran yang saya petik dari kejadian-kejadian yang tadi dibicarakan, itu saya mempunyai resume atau rangkuman atau keputusan yang mana untuk menjadikan tolak ukur saya sebagai kepala sekolah untuk ke depan. Yang pertama adalah, mari kepada prinsip lagi, Bu Haji ya. Prinsip saya sebagai kepala sekolah itu yang pertama adalah kerukunan dengan Dewan Guru.
kerukunan dengan masyarakat, kerukunan juga dengan siswa, kerukunan dengan wali murid. Itu yang paling utama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita itu di dalamnya bergelutnya di situ. Jadi saya tidak akan melepaskan 4 item tersebut, terutama dengan Dewan Guru yang notabene ketemu tiap hari. Itu. Nah, maka daripada itu saya memetik pengalaman yang sudah gitu yang dituangkan di sini. Ya intinya kita kerja bareng biar nyaman, tenang, senang lah gitu. Minimal kita diberikan ketenangan lah gitu ya di SD Bama 3 ini. Jadi segala sesuatu juga kita ngobrol, musyawarah supaya tidak terjadi cemburu sosial. Nah, jadi saya juga tidak di sini itu tidak memilah-milih gitu maksudnya. Jadi kalau sholat itu pokoknya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi kita sama-sama. Malah saya enggan kalau disebut kepala sekolah itu enggan sebetulnya, gitu ya. Enggannya kenapa? Jadi malu gitulah, malu. Padahal kita sama aja. Kepala sekolah juga sama guru. Saya juga sadar. Kepala sekolah itu sama guru. Cuman hanya satu tingkat aja diberikan tugas untuk menjadi kepala sekolah. Gitu. Nah, jadi itu Bu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan sesuai dengan pertanyaan apa yang ditanyakan ke saya sebagai kepala sekolah di sini itu yang dapat saya sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan ini berarti banget buat Ibu untuk menempuh kepada persyaratannya ada persyaratan CGP, dan mungkin saya menunggangi sedikit untuk Ibu sendiri sebagai CGP agar supaya Ibu tetap semangat, tetap Ibu kompak dengan rekan-rekan, dengan guru-guru, dengan kepala sekolah, siswa, masyarakat, orang tua wali, dan Ibu semoga berhasil menempuh CGP ini. Jadi saya hanya bisa mendoakan Ibu tetap semangat, tetap sukses. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak doanya. Baik Pak. Wawancara ini luar biasa sekali. Saya bisa belajar ya dari Bapak sebagai kepala sekolah saya. Terima kasih atas waktunya yang telah dilimpahkan untuk saya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Di sini saya sebagai CGP angkatan 10 kelas 28 akan mewawancarai Ibu sebagai pimpinan di sini, kepala sekolah di SDN Bama 1 ya Bun. Apakah Bunda tidak keberatan? Insya Allah tidak. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bun ya, mengenai tentang tugas demonstrasi kontekstual, tentang
dilema etika. Pertama di sini mungkin Ibu sebagai kepala sekolah atau pimpinan di sekolah ini pernah menghadapi beberapa permasalahan, yaitu tentang dilema etika. Pernahkah Ibu Kepsek mengalami permasalahan tersebut itu? Silahkan Bu. Ya, terima kasih untuk dilema tadi. Memang banyak ya, cuma mungkin ada salah satu dari dilema yang kita fokuskan ya, supaya tidak kemana-mana bahasannya. Baik, dilema yang satu ini misalnya guru tidak melaksanakan tugas dikarenakan beliau sakit ya. Itu mungkin itu yang akan fokuskan ya. Enggak. Baiklah, apa sajakah mengenai langkah-langkahnya tentunya ya Bunda? Langkah apa sajakah yang Ibu lakukan sebagai kepala sekolah dalam mengatasi permasalahan dilema etika tersebut? Enggak, silakan. Karena tadi kita fokusnya satu ya, Iya. kita menghadapi guru yang sakit. Langkah-langkahnya ya, langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama karena mungkin anak-anak perlu belajar, langkah yang pertama adalah menyiapkan guru untuk menggantikan sementara guru yang tadi sakit ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, mungkin saya melihat kembali surat yang diberikan oleh guru tadi mengenai izin sakit ya. Nah, yang ketiganya mungkin saya mengadakan kunjungan rumah, menengok ya, menengok apakah benar beliau sakit, sakitnya apa dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dilakukan ya. Luar biasa sekali ya jawaban Ibu Kepala nih. Mungkin lanjut saja ya Bun untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ibu Kepala sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan masalah dilema tersebut? Keputusan untuk menghadapi dilema tersebut, nah, sebagai pemimpin mungkin harus bijak ya, karena kita juga manusia, kita juga kan pernah sakit juga ya. Memberi kebijakan sesuai dengan surat yang diberikan dokter tadi ya. Misalkan dokter di situ misalkan harus istirahat 1-3 hari, makanya sekolah juga mengizinkan untuk itu. Dan untuk yang anak tidak kelas tidak ada yang ngisi, nah itu kan sudah saya beri tugas juga ya, insya Allah. Alhamdulillah Ibu Kepsek SDN Bama 3 ini bijaksana ya, luar biasa. Bama 1 ya, maaf Kepala, ingat ke ini aja domisili. Kepala SDN Bama 1 luar biasa, bijaksana sekali ya Ibu sebagai pimpinan. Dan untuk selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Apakah benar dalam mengambil keputusan tersebut Ibu tadi itu kan melaksanakan satu ini kan begitu tadi dijelaskan ya. Jadi menurut Ibu Kepala SDN Bama 1, apakah sudah benar keputusan tersebut? Menurut saya, insya Allah itu benar ya. Jadi kita ulangi lagi, yang pertama saya itu mengecek tentang yang mengajar, pengganti atau menugaskan guru untuk mengajar di kelas. Yang kedua tadi melihat kembali surat dari dokter ya. Yang ketiganya tadi kunjungan rumah, apakah benar dia sakit ringan atau berat kan gitu ya.
Dan ini juga hasil musyawarah dengan Bapak Ibu guru tentunya ya. Dan insya Allah yang mungkin langkah berikutnya sebagai orang agama Islam ya, kita beragama Islam itu mendoakan ya, baik dengan anak-anak maupun dengan dewan guru yang lain atas kesembuhannya, seperti itu. Hebat sekali nih Ibu Kepala Sekolah SD Nomor 1 ya, sungguh bijaksana sekali nih, luar biasa Ibu ya. Alhamdulillah tadi itu ya, mengenai kebijakan-kebijakan Ibu sebagai Kepala Sekolah SD Nomor 1 sungguh bijaksana sekali. Dan mungkin untuk selanjutnya masih beberapa pertanyaan ya Bu ya. Untuk selanjutnya, tantangan apa saja yang pernah Ibu Kepsek alami selama tugas di SDN Bama 1 ini? Silahkan. Tantangan itu mungkin banyak, di antaranya mungkin bisa memberi contoh 1-2 aja. Yang pertama mungkin dilihat dari segi guru ya, guru di dalam kegiatan pembelajaran yang kurang disiplin waktu misalkan, terus untuk penyampaian materi karena mereka mungkin kurikulum merdeka ini baru ya, mungkin banyak permasalahan di situ karena belum paham bagaimana cara menyajikannya dan lain sebagainya, termasuk P5-nya. Jadi perlu ada perlu adanya pemahaman dan pendidikan lebih lanjut untuk guru-guru. Yang keduanya mungkin disiplin dalam kehadiran tadi dalam kegiatan pembelajaran yang sebenarnya dalam kehadiran masih banyak yang belum mematuhi disiplin waktu, mungkin kebersihan dan lain sebagainya. Itu tantangan bagi saya ya. Insya Allah untuk ke depan lebih baik lagi. Alhamdulillah. Terus untuk selanjutnya, apakah dalam menangani permasalahan tersebut Ibu Kepsek ada jadwal, maksudnya membuat jadwal gitu maksudnya ya? Apakah membuat jadwal dalam menangani masalahnya itu? Begitu Bu. Insya Allah itu sudah disiapkan, itu secara pribadi ya. Saya menjadwalkan, jadi untuk peningkatan mutu itu kan ada jadwal tertentu dan disampaikan itu ke Dewan Guru melalui rapat. Insya Allah rapat minimal lah sebulan sekali gitu ya, saya jadwalkan, atau terkadang 1 bulan 2 kali kalau misalkan itu mendadak. Dan saya sampaikan mengenai program-program seperti itu untuk perbaikan-perbaikan itu. Wah, hebat sekali ya Ibu Kepsek Bama 1 ya. Untuk selanjutnya ya Bu, saya akan tanyakan, mohon penjelasannya faktor-faktor apa saja yang dapat mempermudah Ibu sebagai kepala sekolah dalam menangani permasalahan atau kasus ya tersebut. Faktor untuk mempermudah tadi dengan adanya pendekatan dengan Dewan Guru ya. Jadi minta masukannya, sharing ya, berkolaborasi, ya diskusi. Kita ingin mengetahui kendala-kendala yang ada, terus nanti insya Allah secara bersama-sama juga bagaimana caranya untuk mengatasi hal-hal yang tadi, kendala-kendala tadi. Jadi dengan adanya kolaborasi, kerjasama, ya, diskusi dan lain sebagainya. Itu insya Allah di SD Bama ini diterapkan seperti itu. Baiklah, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Dalam pembelajaran menangani permasalahan ini mungkin ada beberapa hikmahnya ya Bu ya, yang dapat kita petik dari proses mengambil keputusan terkait dilema ketika ini. Yang akan saya tanyakan di sini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam masalah
dilema etika ini? Yang saya petik dari pembelajaran itu, dari dilema-dilema yang telah terjadi dan bagaimana cara mengatasinya, dan juga alhamdulillah hasilnya dengan cara penerapan tadi, dengan adanya kolaborasi ya, kerjasama yang baik, adanya kekompakan, kalau misalkan ada suatu masalah dimusyawarahkan, itu alhamdulillah hasilnya baik ya. Jadi guru juga tidak ada rasa terpaksa, tersinggung atau lain sebagainya untuk merubah sikap-sikapnya yang misalkan tadi yang termasuk dilema tadi ya. Jadi alhamdulillah dengan kesadaran bahwa guru dan dengan pendekatan yang baik akan menghasilkan yang baik juga. Alhamdulillah. Jadi itu tadi. Jadi pembelajarannya ya, pembelajaran yang baiknya itu tadi dengan cara pendekatan yang baik ya. Ya. Alhamdulillah dalam wawancara ini sudah selesai. Wawancara yang sangat luar biasa ini ya Bu Kepsek. Saya bisa belajar tentang kepemimpinan dalam mengambil keputusan ya dalam permasalahan dilema etika ini. Terima kasih ya Bu Kepsek atas waktunya. Saya mohon pamit, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.